Kalau kira-kira kalian keluar Jawa gitu gimana? Siap ditempatkan di mana saja. Ini ada request katanya minta di flashback CPNS-nya dulu, gimana ceritanya? Sempat kerja di desain interior lah ya Mbak ya, sama atasannya itu nggak boleh ikut ujian Mbak, jadi diancam. Saya malah kena PHK dari kantor desain interior itu loh. Bapak-bapaknya tuh kok kayak bisa kuat gitu loh. Iya, sampai Solo malam lagi, terus besoknya masih harus ngantor lagi. Kayak gara-gara pertama itu langsung kayak, wah ternyata ke lapangan ini ya, kan kaget. Hai, selamat datang di BBWSBS Podcast. Halo sahabat PUPR semuanya, welcome to BBWSBS Podcast. Kembali lagi di podcast kesayangan kalian semua, tentunya di YouTube-nya BBWS Bengawan Solo. Dan kali ini kembali lagi dengan aku, Vira, yang bakal nemenin kalian buat ngobrolin hal-hal seru dan tentunya bermanfaat buat kalian semua. Tapi aku nggak sendirian karena aku udah ditemenin oleh dua cewek yang cantik yang baru saja menyelesaikan OJT di BBWS Bengawan Solo. Mereka adalah Mbak Ardel dan Mbak Yuni. Halo Mbak Vira, Halo, terima Mbak. kasih. Apa kabar? Baik Mbak. Oke, baik. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, kayaknya perkenalan dulu nih ya, biar sahabat PUPR juga bisa mengenal lebih dekat Mbak Yuni sama Mbak Ardel ini. Nama saya itu Ardelia Limasitambah. Biasanya di sini dipanggilnya Ardel. Terus untuk OJT-nya sendiri saya ditempatkan di bidang PJSA untuk bagian pengelolaan sumber daya air. Saya Sri Wahyuni, biasa dipanggil Yuni. Di sini saya OJT di bidang KPI SDA BBWS Bengawan Solo sebagai pengolah data. Oke, beda nih, yang satu PJSA, yang satu KPI. Iya. OJT itu kan merupakan program on job training buat Benar. calon pegawai negeri sipil Kementerian PUPR. Nah, ngobrol-ngobrol soal itu, sebenarnya prosesnya tuh gimana sih, proses dari OJT itu sendiri? Dari awal ya Mbak ya, sebenarnya OJT kan wajib nih ya. Tetapi kan karena kita pas OJT ini masa pandemi dan waktu itu lagi tinggi-tingginya dan mungkin masih pada takut tentang COVID, jadi ya. kita itu OJT-nya ditaruh di balai terdekat dari domisilinya gitu Mbak. Untuk prosesnya nanti bisa dijelaskan Mbak Ardel tahapan OJT-nya itu apa aja gitu. Jadi kalau prosesnya itu kan dari awal sampai akhirnya penempatan itu diawali sama orientasi dulu Mbak, jadi perkenalan kayak istilahnya kulitnya luar PUPR tuh apa aja sih. Terus habis itu kita ada pekan namanya manajemen PNS, ada pekan juga SDM, terus juga pengenalan tentang apa itu anti korupsi juga ada. Terus ada juga yang akhirnya kita diajarin juga Latsar juga, namanya ada pelatihan bela negara juga yang sama TNI AL dan lain sebagainya. Dan untungnya dari proses panjang itu kayaknya dari atasan-atasan kita sama senior-senior tuh udah memahami, jadi kayak kita walaupun ada kegiatan dari pusat kayak Zoom dan lain sebagainya tetap diizinkan. Jadi kalau di luar dari kegiatan itu kita tetap kayak bekerja istilahnya sesuai dengan tugas kita masing-masing dari atasan. Oke, ngomong-ngomong kalian ini mulainya dari tahun berapa berarti? Kita masuk CPNS angkatan 2019 ya Mbak 2019, ya, tetapi prosesnya yang panjang. Kita itu diterima 2020, tapi CPNS angkatan 2019 dan juga nggak cuma CPNS dari umum saja, kita juga bareng karena ada reformasi ini dari STAN juga angkatan CPNS 2020 gitu. Jadi paling unik itu emang kita Mbak panjang dari 2019 tesnya, 2020 pengumuman, 2021 baru masuk. OJT gitu. Oh ya, berarti OJT 2001. Iya, jadi 2021 prosesnya sampai 2022 ya. Prosesnya itu paling panjang. Iya, Kalau proses OJT di Bengawan Solo ini gimana Mbak? Prosesnya? Oh, kalau prosesnya sih kayak awal-awal kita kan kayak dikumpulin Dikumpulin jadi satu, dulu. habis itu setelah dikumpulin baru kan ada bertujuh kalau nggak salah, itu habis itu disebar di bidang. Per bidang. Di PJSA ada 2 orang, di tata laksana di BMN ada 2 orang, kemudian di KPI ada 1 orang, saya sendiri, kemudian yang satu di PJPA sama gitu. di OP1. Oh iya, di OP1. Lumayan banyak ya berarti. Iya. Nah selama setahun, kurang lebih setahun kita di situ
dapat tugasnya dari sesuai dengan masing-masing bidangnya seperti itu. Ada yang irigasi, sungai pantai, perencanaan desain dan OP seperti itu. Sesuai dari SK-nya balai juga. Jadi kayak kita setelah ini kan setelah dikumpulin itu kan kita dapat kayak SK dari balai juga kalau udah penempatan di bidang-bidangnya masing-masing juga gitu. Oke, dengan proses yang panjang itu terus kalian OJT-nya setahun ya kurang lebih ya? Iya. Tuh ada kesulitan nggak sih selama melaksanakan OJT di Bengawan Solo? Kalau kesulitan sih sepertinya enggak ya Mbak, karena juga background-nya kita kan sama-sama ini balainya di Jawa, kita orang asli Jawa, jadi adaptasinya nggak begitu lama susah, gitu, nggak begitu susah, nggak malah ada culture shock-nya juga. nggak ada, belum ada. Terus juga lingkungannya enak gitu. Dari Bengawan Solo pun menurut saya itu banyak yang ingin OJT atau penempatan di sini Mbak. Dari rekan-rekan saya dari balai-balai lain itu seperti itu. Gitu. Banyak diminati ya. Favorit lah gitu. Jadi bersyukur kita di OJT itu penempatannya di sini. Berarti banyak happy-nya nih ya. Happy Mbak, happy. Kalian setahun ya nih di sini. Pasti ada pengalaman kan? Kalian udah bergabung menjadi keluarganya Bengawan Solo hampir setahun ya. Ada nggak sih pengalaman menarik maupun yang memiliki kesan mendalam bagi kalian selama menjalani OJT di sini? Dari saya dulu ya. Kalau pengalaman menarik itu ini ada kan, kalau saya kan di KPI sebenarnya kan jarang ke lapangan ya, kebanyakan rapat dan sebagainya di ini. Ada kesempatan ke lapangan Mbak, kayak ikut PKM dan sebagainya. Itu kukira tuh kita nggak terjun langsung ke masyarakat. Aktualinya kita tetap harus terjun gitu loh, melakukan sosialisasi, menerangkan ini tuh paketnya itu nanti bakal jadi seperti apa. Padahal di saya kan step paling awal ya dari perencanaan di unit desainnya itu kan harus hati-hati. Kalau dari situnya udah salah nanti pelaksanaannya ke belakang-belakangnya bisa salah. Jadi itu ilmunya banyak banget Mbak yang bisa didapat. Kalau dari Mbak Arda? Kalau saya sendiri tuh kan, ya itu tadi, kalau saya kan kebetulan di pelaksanaan. Jadi yang uniknya itu dulu di pelaksanaan tuh udah takut banget karena kan waktu awal-awal kan kayaknya yang bapak-bapaknya tuh sering ke lapangan. Terus awal-awal tuh kita yang cewek-cewek kan kebetulan berdua itu masih di kantor terus. Akhirnya suatu hari kita diajak ke lapangan ke daerah Jabung Rindai. Terus waktu itu saya inget banget dari awal sampai akhir itu udah suasananya gloomy gitu kan Mbak. Nah, saya tuh bawa payung sebenarnya, tapi saya inget banget waktu itu waktu di lapangan awal-awal dari kita tuh kehujanan, nggak ada yang bawa payung sama sekali, bapak-bapaknya nggak ada yang apa itu pakai payung, hujan-hujanan yang dari awal kering, dari kering basah, kering basah lagi, jadi kayak yang ternyata gini ya jadi orang lapangan, oh capek ya, namanya kayak dari misalnya kayak kita demi apa itu survei, demi ngelakukan kayak gitu kok sampai bapak-bapaknya tuh kok kayak bisa kuat gitu loh dari pagi sampai sore sampai malam. Bahkan sampai Solo malam lagi. Iya, sampai Solo malam lagi, terus besoknya masih harus ngantor lagi, masih disuruh buat laporan lagi, terus kayak agak kaget ya. Agak kaget awalnya pengen kayak aduh pengen ke lapangan, terus kayak gara-gara pertama itu langsung kayak wah ternyata ke lapangan ini ya. Tapi kayak kok ya tapi seru sih, cuma kok tapi ya kan kaget gitu. Jadi ya serunya sih di situ dari awal ke lapangan itu sih diajak bapaknya itu. Apalagi kan yang ke lapangan biasanya yang lebih senior ya, pejabat yang lebih senior, pengalaman yang ditransfer ke kita itu banyak banget gitu Mbak, yang menurut saya nggak bisa sampai diomongin gitu, nggak bakalan habis gitu loh. Pasti ada lagi gitu. Sedangkan kita masih cetek, beliaunya udah gitu pengalamannya. Terus tadi ngomongin soal manfaat nih ya. Selama OJT ini kalian dapat ilmu apa aja sih? Kalau saya kan di unit desain, berarti saya kan di ini perencanaan ya Mbak ya. Itu tuh tahu nih dari awal tuh apa aja sih sebelum konstruksi, kan biasanya kita tahu tuh kan hasilnya ya Mbak ya, hasil setelah jadi. Nah kalau di KPI itu kan tahu dari desain, dari perencanaannya, terus sosialisasinya dan sebagainya, itu kayak oh panjang banget ya, masih ada laraf, masih ada AMDAL, bahkan setelah konstruksi selesai pun kita masih andil gitu loh, masih harus ngemantau, masih ini. Jadi kan kalau KPI kan dia juga ngikut bidang-bidang lain, kalau apa itu juga ikut serta. Nah itu
jadi banyak ilmunya sih Mbak. Itu yang kayaknya nggak didapat dari tempat lain sih Mbak, menurut saya itu. Kalau saya sendiri kan ya kebetulan lagi-lagi saya kayak karena pelaksanaan. Jadi banyaknya emang di lapangan gitu. Maksudnya kayak walaupun kita juga maksudnya nggak sering-sering amat ke lapangan sih, tapi kayak dari sana itu kayak kita juga jadi tahu kayak kondisi di lapangannya itu bagaimana. Medannya kayak gimana. Iya, medannya kayak gimana. Oh, ada permasalahan apa? Oh, nanti cara pembentukannya gimana? Dan kebetulan kan kita pasti dapatnya senior dan atasan-atasan yang udah berpengalaman pada bidangnya masing-masing, udah keren-keren. Jadi kayak udah ngeliat sedikit nggak bagus ini, udah kayak gini udah tahu, kita masih bingung nih apa ini yang salah dan lain sebagainya. Kan kalau bapak-bapaknya tuh udah kayak udah ngelirik dikit aja udah, ini salah ini, oh ini pasti nggak benar ini nggak benar. Jadi kayak kita cara berpikirnya gitu ya, bisa langsung dengan ngelihat doang tuh udah bisa tahu. Jadi kan kita jadinya juga kayak langsung termotivasi. Jadi suatu hari nanti harus nih kayak gini nih, kayak bapak-bapaknya nih. Udah ada patokannya nih. Udah ada patokannya. Lihat dikit udah langsung kayak bisa mengambil keputusan. Ya kan pengalamannya juga kalah ya, kita masih setahun gitu. Sama yang udah bertahun-tahun gitu. Pengalamannya kan beda. Jadi kita belajar dari pengalaman mereka. Terus kan kalau Kementerian PUPR kan bikin OJT ini kan pasti ada tujuannya nih. Kalau menurut kalian sih manfaat dari OJT ini apa? Kalau dari saya, dari OJT ini bisa menjadikan kita itu siap ditempatkan di mana aja Mbak. Kan tadi ada prosesnya bela negara. Nah, bela negara itu kalau kita flashback lagi, aduh gimana tuh rasanya 18 hari kita itu angkatan pertama yang bela negara dengan TNI Angkatan Laut. Dan nggak cuma di darat aja Mbak, kita bela negaranya itu di atas kapal perang loh Mbak ya. Bayangkan kalau saya itu kan di batch 2 itu dari Cilandak ke Situbondo naik kapal itu 3 hari 3 malam dan itu pun nggak mulus gitu loh. Kita ada saatnya ini mabuk laut dan sebagainya. Terus belum nanti katanya kapalnya mau segera dipakai lagi untuk waktu itu ada bencana di Lombok itu tuh kapalnya ngebut. Nah pas ngebut itu kita itu hampir separuh kapal itu pesertanya mabuk laut Mbak. Jadi kita gimana tuh? Ngantri Mbak ke ke kamar mandi dan satu barak ya, kita namanya apa itu? Tempat tidur ini di kalian barengan nih? Beda ini. Kebetulan beda batch. Nah itu tuh pada tidur semua separuh, jadi nggak ada yang di pada tepar Mbak. Sumpah gitu rasanya, ya Allah. Itu jadi kayak langsung Mbak terombang-ambing. Saya kan tujuannya ke Lampung aja muter Mbak, jadi kayak ke Bangka kalau dia. Jadi saya kan jadi kan awalnya kalau tujuannya kalau batch saya itu kebetulan ke Lampung, tapi saking misalnya kayak biar sama-sama 3 hari adil sama yang ke Situbondo, muterin ke Bangka dulu baru ke Lampung. Jadi kayak awalnya wah ini ke Lampung mah cuma sebentar, cuma berapa jam, ternyata tetap diputerin 3 hari 3 malam kayak terombang-ambing di lautan. Tengah malam kita ditembakin meriam Mbak, ya ampun, disuruh tiarap, ya Allah itu. Tapi kayaknya seru sih. Ya seru untuk dikenang tapi tidak untuk diulangi. Enggak untuk diulang. Cuma yang manfaatnya banyak sih. Kita tahu itu pengorbanannya dulu ini pahlawan tuh kayak gimana gitu. Dari situ tuh kita langsung melek gitu Mbak. Kayak gini. Jadi kalau kerja ngeluh gitu langsung inget yang kemarin itu langsung jangan pengorbanan selama ini. Terus kebiasaan jadi tak gitu loh Mbak. Jadinya ngerjain kayak gara-gara dari TNI kan kalau mau sedikit jadi langsung dimarahin langsung ini. Kalau sekarang kayak tak langsung kayak oke, langsung ini selesaiin sama bisa. Dari situ juga kita belajar harus menghargai atasan tuh, dari situ juga Mbak. Soalnya tiap ketemu ini TNI-nya kita kan harus siap dan sebagainya gitu. Harus menyalami semua gitu. Itu harus benar dari situ sih sebenarnya. Itu baru awal-awal sekali ya kita. Iya, baru masuk terus bela negara. Maret April bela negara. Oke, terus kan kalian udah selesai OJT nih. Udah setahun di sini, terus apa nih planning ke depan kalian setelah OJT ini selesai? Aku dulu nih. Aduh, planningnya kan kalau aku nih cewek kan ya Mbak ya, udah kayaknya udah umurnya udah waktunya untuk merit nih ya. Kita kan pada belum merit nih ya Mbak ya. Planning ke depan pengennya sih segera nikah. Selain karir ya, kan harus balance nih ya Mbak. Calon udah ada belum nih? Insya Allah ya.
Jadi harus balance nih ya antara karir sama pribadi gitu, dan harus tetap seimbang gitu, harus balance gitu lah. Kalau Mbak Ardel nih? Kalau saya sih sebenarnya kalau ya nanti pasti ada lah kalau tapi kan kalau untuk saya sendiri saya lebih mau mendalami dulu, masih mau banyak belajar dulu, terus kayaknya misalnya kayak mumpung saya dikasih kesempatan lagi di Bengawan Solo mau mendalami istilahnya ya di Bengawan Solo tuh ada apa aja, kan saya juga kayak setahun masih belum dapat apa-apa lah, masih dikit, kayak mumpung ada waktu lagi saya pengen dalami lagi, belajar sama ya kan kemarin baru di PJSA aja, sekarang mungkin masih dikasih kesempatan untuk belajar yang lain, itu harapannya. Kalau aku berarti harus belajar dari nol lagi sih Mbak, soalnya kan beda balai ya, jadi harus benar-benar ngafalin lagi dari awal, sungai-sungainya, terus bendungannya dan sebagainya lah sih Mbak, harus benar-benar dari nol lagi belajarnya. Oke, kalau Mbak Yuni ini kan mau ditempatin di BBWS Cimanuk Cisanggarung. Itu di Jawa Barat. Iya, di Jawa Barat, di Cirebon. Terus persiapannya selain itu tadi apa? Dari ini untuk persiapan barang dan sebagainya ya Mbak ya. Packing utama ya, nomor packing. 1. Ini PR besar ini packing ya Mbak. Kan cewek tuh pasti barangnya tuh banyak banget kan. Terus tiket, terus ya kita juga harus prokes juga nih ya Mbak. Habis ini juga mau antigen lagi untuk besok kan. Besok itu kita udah harus berangkat sih Mbak, yang sehat ya, yang sehat itu besok itu udah harus berangkat dan udah harus laporan di balai yang dituju. Jadi sudah koordinasi juga dari balainya di sana gitu Mbak. Kalau Mbak Yuni ini emang asli sini? Saya asli Sragen sih Mbak. Oke. Masih Solo Raya. Jauh ya, berarti pindahnya nih. Iya, sedang lah. Dia walaupun di sini tapi tetap rumahnya dia jauh loh. Iya, kayaknya orang pusat tahu. Jadi di antara 7 itu kan yang paling jauh rumah saya di Tuban sendiri. Jadi kayak ya udah itu di Solo itu udah termasuk nggak usah jauh. dipindah-pindah. Nggak usah dipindah, itu udah termasuk ini merantau jauh. Yang lainnya kan masih iya, bersyukurnya Sragen gitu-gitu. Bersyukurnya sih kalau saya masih tetap di Jawa ya Mbak ya. Ada rekan kita ini harus keluar pulau, jadi mungkin ya emang udah selain takdir juga harus ilmunya berarti sama yang di atas harus dikasih ini lagi gitu. Ya dikasih kesempatan untuk berkarir di luar Jawa gitu. Kalau kira-kira kalian keluar Jawa gitu gimana? Kalau saya sih dulu sih harapannya ya Mbak, kalau keluar Jawa itu ke Samarinda atau ke Pekanbaru sih Mbak. Tapi masih mau berarti? Masih, kan kita emang di awal udah harus siap ditaruh di mana aja gitu. Dari awal kan udah dikasih surat pernyataan. Iya. Selama 10 tahun kita juga nggak boleh pindah, mengajukan siap pindah. Ditempatkan di mana saja. Itu dari awal sampai akhir itu kayaknya orang-orang pusat kayak menteri, pak menteri dan lain sebagainya. Iya, selalu diingetin kalian tuh harus nggak boleh cengeng, nggak boleh ini. Siap ditempatkan di mana saja. Terakhir Pak Ses juga ngomong kayak gitu soalnya waktu penempatan. Kapanpun tuh selalu ada itu kata-kata siap ditempatkan di mana saja. Jadi kayak siap nggak siap harus siap. Iya, bahkan kita cuma dikasih prepare waktu kurang lebih seminggu ya, dari pas kita pengumuman itu hari Rabu minggu lalu, Rabu minggu ini udah harus berangkat gitu. Jadi singkat sekali gitu loh, dari semuanya itu harus benar-benar harus jadi memanfaatkan waktu sebisa mungkin untuk packing dan sebagainya. Pamitan ke orang-orang sebagainya tuh kasihan yang pindah-pindah. Gimana nih pisah sama teman-teman? Aduh, sedih banget Mbak, sumpah. Jujur ya, 1 tahun sama anak-anak yang OJT ini ada suka dukanya bareng. Bahkan kan kalau saya kan tinggal di mes ya Mbak ya, hampir 24 jam kan bareng sama mereka. Melek mata, nutup mata. Iya, sahur bareng, buka bareng, bersih-bersih bareng, ngantri kamar mandi Mbak kalau berangkat tiap pagi. Terus giliran mandi pas malam itu juga kita jadwal Mbak, biar nggak ada yang kemalaman mandinya kayak gitu. Udah. Makanya saya yang sendiri ini jadi kayak udah bayangan ketika pergi tuh nanti nggak ada yang sendiri nih kalau di sini nanti kayak dulu kayaknya bertujuh itu kalau misalnya saya mau ke bidang OP, ngubungin ada Arfan, mau saya mau ke KPI ngubungin Mbak Yuni, sekarang kalau mau ke PJPA nanti ngubungin ini. Kalau sekarang kan kayak nanti penghubungku ke bidang-bidang lain siapa nih, aku kayak aduh kayaknya harus mulai dari awal lagi sama
misalnya kayak lingkungan baru tanpa teman-teman yang bahkan sampai kemarin tuh aku bilang ke Adel kan kalau sama si Adel kan emang sekamar ya, Del kamu nggak mau nganter aku, Del ini ke kantor tak antar aja gitu, saking kayak belum ini gitu, kayak belum rela sih, mau rela nggak rela sih sebenarnya harus rela gitu kan. Kerasa Jadi banget kerasa banget Mbak. Yang dari rame jadi sepi kayak gitu udah. Teman seperjuangan Ya benar-benar teman seperjuangan. Terus Mbak Ardel kan masih harus bertugas di sini nih sendirian. Single fighter. Di Nanti ada antara yang temen kok Oke. Mbak. Ada temen. Ada temen dari Aceh nanti kan. Persiapannya gimana nih? Nah, persiapannya itu sebenarnya kayak persiapan mental, ntar ini akan ditempatkan di bidang apa gitu sih Mbak. Kayak kemarin tuh udah deg-degan aja, kayak ini kan bisa jadi tetap di PJSA, bisa jadi nanti PJPA di mana, di nggak tahu bidang di mana, di bidang lain, cuma atau kayak ke KPI gantiin saya Pak. Tapi kan ya kayak disiapkan aja. Kalau saya sih packing karena tetap di sini juga kayaknya santai aja sih yang lain, cuma tinggal itu doang sih kayak jadi si Adel ini yang dari kita yang banyak kita repotin karena dia nggak pindah Mbak. Jadi bantuin packing, bantuin packing nanti yang belum selesai saya yang ngurusin teman-teman. Ini ada request katanya minta di flashback CPNS-nya dulu gimana ceritanya? Bisa milih formasi itu gimana? Boleh deh ceritain, siapa yang mau ceritain dulu? Kalau saya yang agak lucu sih Mbak, yang jadi dia kocak Mbak. Jadi kan saya tuh ngambil formasi. Jadi formasi itu Kumlot ya? Iya, awalnya formasi kumlot di teknik pengairan ahli pertama. Itu SKB juga pas-pasan, pokoknya lumayan lah untuk bisa masuk. Terus lanjut ke tes psikotes dan lain sebagainya. Itu di pusat? Iya di pusat. Nah kan waktu itu pandemi juga Mbak, jadi tuh dulu awalnya kayak jadi PNS tuh kayak pilihan keberapa lah gitu. Tapi karena kayak misalnya pas pandemi ini tuh kayak satu-satunya jalan, saya udah nyoba kemana-mana udah nggak masuk, pokoknya kayaknya emang disuruh ke pemerintahan deh, jadi masuk PNS, udah tes kayak gitu segala panjang lebar, nilai saya kecil, terus waktu dihitung-hitung nih kayaknya nggak akan lolos. Nah kalau di PUPR kan iya nggak akan lolos rankingnya. Nah di PUPR kan ada sistemnya psikotesnya itu kayak menggugurkan gitu sih Mbak. Karena menggugurkan dia tuh istilahnya walaupun nilainya besar SKB dan SKD-nya dia istilahnya iya kalau psikotesnya tidak sesuai dengan kriteria PUPR dia langsung tidak masuk kriteria istilahnya. Nah saya tuh awal-awal udah nggak dilihat lagi nih pengumuman PNS karena udah tahu nilai saya kecil nih kayaknya udah nothing tulus banget, kayak yaudahlah kayak nggak lihat. Tahu-tahu pas ada pengumuman yang awalnya nggak mau ngecek, sosokan nih ngecek searchnya nama saya Ardelia. Waktu dilihat kok lolos. Terus lolos tuh kok cuma satu orang. Harusnya kalau lolos kan harusnya ada beberapa formasi kan Mbak. Saya waktu lihat, kok masuknya ke formasi disabilitas. Jadi dia lulus disabilitas. Jadi masuknya ke disabilitas dan satu orang, terus kok bisa gitu? Terus aku kayak baru lo kok bisa gitu ya? Terus aku ngeliat ternyata kayak emang ada istilahnya karena itu formasi kosong, terus saya mungkin ini di bawahnya jadi kayak masuk ngisi. Wah itu sampai orang-orang teman-teman saya itu pada nanyain, Adel kamu bener nggak itu pertama apa itu namanya jadi bahan ledekan daftar, dan itu jadi bahan ledekan juga. Katanya saya kayak orang disabilitas atau apa, tapi kayak ya kan ya mohon maaf kalau disabilitas juga sebenarnya kan mampu sebenarnya. Cuma kenapa teman-teman jadi di bahan ejekan aja, jadinya bahan guyon karena kayak di antara yang lain kan saya paling aneh gitu. Teman-teman saya juga pada nanyain, kok kamu nggak salah, kamu nggak salah daftar, kamu nggak salah ini. Kayak bener kok dulu ini yang kayaknya the power of lucky lah gitu. Jadi rezekinya tuh kayak mungkin kayak ini udah ada jalannya sendiri. Ada jalannya sendiri yang awalnya kayak nggak bisa ini, awalnya kiranya nggak bisa, ternyata kayak ada jalan juga ya. Emang jalannya di situ. Makanya the power of itu sih. Kalau kisahku mah lebih bukan kocak ya Mbak, lebih sedih sih sebenarnya. Jadi itu sempet ini kan dulu sempat kerja di desain interior lah ya Mbak ya, sama atasannya itu nggak boleh ikut ujian Mbak, jadi diancam, disuruh bakal di-cut gitu kan. Itu sembunyi-sembunyi berarti? Jujur, soalnya pengalaman kalau dulu sembunyi-sembunyi mah gagal. Ya udah jujur aja, udah nothing tulus kan. Abis dulu itu juga kan saya ngambil formasi kan D3, soalnya waktu itu masih ekstensi ke S1 jadi belum selesai. Tapi kan
November ya ditutup ya kalau nggak salah, November 2019, ingat banget itu tuh diancam sama atasannya kalau kamu tetap ujian, saya suruh ini tanda tangan surat pengunduran diri. Aku bilang baik bu gitu malamnya. Udah itu ibunya kaget, kok gue berani banget gitu kan, kayak gitu ke ini ngambil keputusan kayak gitu kan, anggapannya mungkin si Yuni nggak bakal berani gitu, ngancem gitu. Terus dikasih kesempatan, saya nggak bakalan ini asal kamu besok pagi, saya bisa ngelihat kamu besok pagi. Jadi cuma dikasih waktu setengah hari, itu ujian SKD. Saya ingat banget hari Jumat deh itu ternyata alhamdulillah lolos SKD-nya. Terus rentang 6 bulan baru nah, tapi pengumuman dulu sih, SKD pengumuman. Kan formasi 50. Saya peringkat 51, Mbak. Okay. Dari banyaknya peserta. Saya awalnya agak pesimis nih. Bisa nggak gitu formasi. Yang diambil 50, saya formasi 51. Di SKD setelah itu SKB jarak ke 6 bulan. Sebelum ke 6 bulan itu kan awal pandemi di bulan April. Saya ingat banget tuh. Saya malah kena PHK dari kantor desain interior itu loh. Kena PHK, ya udah saya pulang dong. Jadi pulang ke Solo lagi. Terus bahkan nggak ada info kelanjutan tesnya. Jadi tuh sampai bosen kita jawab orang-orang gimana tes CPNS-nya, gimana. Jadi kita mikirnya nggak bakalan dilanjut lagi. Iya, apa nggak dilanjut karena pandemi itu kan. Karena pandemi. Jadi kita juga nggak tahu, sampai kita jawab nggak tahu gitu. Tiba-tiba bulan Agustus kalau nggak salah ada info 14 hari sebelum SKB. Tapi sebelum itu aku dapat kerjaan lagi, Mbak, di Jakarta lagi. Aku balik lagi ke Jakarta. 14 hari itu saya baru kerja 1,5 bulan. Saya sebelum keterima buat ujian SKB itu saya ngundurin diri, Mbak. Bener-bener ngundurin diri. Jadi itu padahal posisi saya itu kayak keterima belum, enggak juga belum, kayak ngambang gitu. Udah berani ngambil keputusan udah gitu. Ngambil keputusan gitu. Jadi selama 14 hari itu aku pakai untuk belajar untuk SKB. Jadi udah kayak kalem ya, nggak tidur malam itu, nggak tidur. Mulai tidur itu setelah sholat subuh. Nanti setelah sholat subuh itu bangun lagi jam 10, ulang lagi seperti itu selama 14 hari. Nah itu tuh dari peringkat 51 ya Mbak, keluar dong SKB, jadi peringkat tertinggi di Jakarta, formasi yang di Jakarta. Dan setelah psikotes lanjutan dari 51 itu jadi peringkat 8. Sumpah itu aku rasanya pengen nangis gitu loh Mbak. Setelah perjuangan. Dari perjuangan dari 51, terus kan masih 1:3, masih kemungkinan yang 3 orang lainnya itu bisa mengambil posisiku gitu loh. Ternyata aku malah bisa nyisihin banyak orang gitu sampai naik ke peringkat 8. Terus di repost salah satu Instagram yang terkenal gitu loh, di ini CPNS gitu. Aku ini baru habis itu terus pada kaget aku bisa keterima di situ. Sumpah ya ampun, itu aku nangis. Itu pengumuman jam 2 pagi. Bahkan aku diinfoin teman saya Mbak. Saya nggak ngecek sendiri. Malah taunya dari teman. Diucapin selamat gitu. Selamat ya udah keterima gitu. Aku aja belum lihat pengumumannya gitu. Sama bapak saya juga ini, dia nggak tidur gitu kan, sampai aku ketok itu ininya rumahnya bapak, Pak katanya keterima gitu. Terus itu bapak saya juga ikutan nangis, saya nangis, jadi kayak jadi kayak sedih, habis itu happy gitu. Makanya sekarang itu kayak udah bersyukur pokoknya keterima di PO tuh bersyukur banget gitu. Ada jalannya pokoknya, sesusah apapun kalau kita berusaha, kalau kita ini pasti ada jalannya. Kalau emang rezeki mah nggak tertukar. Makanya kalau rezeki nggak akan tertukar. Yang awalnya udah pesimis nggak keterima, yang malah jadi nomor 1. Jadi makanya nggak ada yang tahu rencana Allah tuh kayak kadang-kadang unik-unik gitu loh caranya. Kan beda caranya, tapi tetap bisa ketemu gitu kan. Bisa ketemunya kan, makanya cerita kita tuh lucu-lucu kadang-kadang tuh sama CPNS itu. Kalau Cikisa itu udah rasanya pengen nangis tapi ya bersyukur gitu loh Mbak, rasanya tuh. Jadi kalau mau ngeluh inget yang kemarin-kemarin. Iya, benar. Udah. Harusnya kita datengin semua nih. Iya, makanya ceritanya tuh lucu-lucu juga tuh pas anak-anak juga yang lucu, ada yang
nggak mau ngambil kuliah S2 tapi disuruh ini dia daftar CPNS keterima jadi nggak lanjut lagi, nunggu nanti mungkin. Ya pokoknya jalannya lucu-lucu deh Mbak kalau pas jadi CPNS itu. Iya, ada kisahnya pokoknya itu kayak nggak bakalan bisa ini keulang lagi dan nggak bakalan bisa dilupain juga. Ingat terus jadinya. Ya gimana, harusnya kita datengin terus. Iya karena pandemi sih Mbak sebenarnya juga, dan ruangannya juga nggak cukup sih Mbak. Harus tetap prokes. Terakhir nih, boleh dong pesan dan kesan buat BBWS Bengawan Solo. Pesannya ya, pesan dan kesan. Yang mau meninggalkan dulu. Aduh, aku dulu. Pesannya sih ini ya Mbak ya, untuk teman OJT dulu ya Mbak ya. Untuk teman-teman OJT semoga silaturahmi tetap terjaga ya Delia. Terus yang isoman juga cepat sembuh. Kemudian jangan lupain kita-kita nih. Kan pasti bakal jarang ya ketemunya. Untuk balai sendiri pesannya ditambah lagi solidnya. Sebenarnya udah solid sih, solid banget. Terus kekeluargaannya juga udah dapet. Jadi untuk lebih BBWS Bengawan Solo biar lebih bagus lagi kan, sama ini kita juga tahu kan BBWS Bengawan Solo sebagai balai percontohan se-Indonesia gitu loh di bidang SDA gitu. Terus untuk kesannya sih sebenarnya 1 tahun di sini itu kayak nggak cukup gitu loh Mbak diungkapin dengan kata-kata gitu loh. Banyak ilmunya, banyak suka dukanya juga, suka dukanya tapi tetap ada solusinya gitu loh. Jadi kayak aduh, kayak aku tuh berangkat di sini tuh kayak sedih gitu loh, ninggalin balai, ninggalin kantor itu. Apalagi saya tuh bersyukur banget bisa kesempatan dapat tugas di Solo walaupun cuma 1 tahun gitu loh. Jadi kayak berkesan banget. Saya dulu tuh nyari kerja nggak pernah dapat di Solo, terus masuk PU kok malah ada kesempatan di Solo. Itu sumpah itu kayak 1 tahun itu kayak menurut saya itu udah rasa syukur saya gitu loh Mbak. Pengalaman gitu, berharga. pengalaman berharganya gitu. Dari Mbak Ardel. Kalau saya sendiri kan istilahnya juga sama kayak berkesan banget OJT di Bengawan Solo ini. Ternyata gara-gara ditarik ini saya malah bersyukur. Andai kan kalau saya di Brantas mungkin saya nggak dapat pengalaman, pengalaman yang sama juga sih, nggak tetap di Bengawan Solo. Makanya jadi kayak saya juga kayak berpesan sama teman-teman yang nanti saya berpindah, terus semoga istilahnya dapat tempat baru, yang dapat tempat belajar baru lagi. Terus dimanapun kita nanti istilahnya berjuang di tempat yang beda-beda, semoga kita tetap istilahnya bisa menjadi calon-calon generasi terbaik nanti ke depannya. Jadi tetap menjadi insan PU di mana berada. Nah, udah sih teman-teman, jadi itu tadi obrolan seru kita bareng Mbak Yuni sama Mbak Ardel. Makasih banget buat Mbak Yuni sama Mbak Ardel yang sama-sama menyempatkan waktunya di sela-sela packingnya. Ada yang mau persiapan lagi di sini. Tetap di sini. Okay. Terus makasih juga buat sahabat PUPR yang udah mantengin podcast kita sampai selesai. Jangan lupa untuk terus tonton podcast kita di YouTube-nya BBWS Bengawan Solo, dan kalian juga bisa dengerin full versionnya di Spotify. Dadah!